Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Dahsyatnya pertarungan Bathara Katong versus Ki Ageng Kutu. Raden Katong yang kemudian lazim disebut Bathara Katong bagi masyarakat Ponorogo mungkin bukan sekedar figur sejarah semata. Hal ini terutama terjadi di kalangan santri yang meyakini bahwa Bathara Katonglah penguasa pertama Ponorogo, sekaligus pelopor penyebaran agama Islam di Ponorogo. Bathara Katong memiliki nama asli Lembu Kanigoro, tidak lain adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya V dari Selir, yakni Putri Campa yang beragama Islam. Mulai redupnya kekuasaan Mojopahit saat kakak tertuanya Lembu Kenongo yang berganti nama sebagai Raden Fatah mendirikan Kesultanan Demak Bintoro. Lembu Kanigoro mengikuti jejak kakaknya untuk berguru di bawah bimbingan Wali Songo di Demak, Prabu Brawijaya V, yang pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo. Para wali Islam membujuk Prabu Brawijaya V dengan menawarkan seorang putri Campa yang beragama Islam untuk menjadi istrinya. Berdasarkan catatan sejarah, keturunan generasi ke-126 beliau yaitu Ki Padmo Susastro disebutkan bahwa Bathara Katong di masa kecilnya bernama Raden Joko Piturun atau disebut juga Raden Harakali. Beliau adalah seorang putra Prabu Brawijaya V dari garwa Pangrambe atau Selir yang tinggi kedudukannya. Walaupun kemudian Prabu Brawijaya sendiri gagal untuk diislamkan, tetapi perkawinannya dengan Putri Campa mengakibatkan meruncingnya konflik politik di Mojopahit. Diperistrinya Putri Campa oleh Prabu Brawijaya V memunculkan reaksi protes dari elit istana yang lain, sebagaimana dilakukan oleh seorang punggawanya bernama Pujangga Anom Ketut Suryo Ngalam, seorang penganut Hindu yang berasal dari Bali. Tokoh yang terakhir ini kemudian desersi untuk keluar dari Mojopahit dan membangun peradaban baru di Tenggara Gunung Lawu samping lereng barat Gunung Wilis yang kemudian dikenal dengan nama Wengker atau Ponorogo saat ini. Ki Ageng Ketut Surya Ngalam kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Kutu atau Demang Kutu, dan daerah yang menjadi tempat tinggal Ki Ageng Kutu ini dinamakan Kutu. Ini merupakan daerah yang terdiri dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Cetis. Ki Ageng Kutulah yang kemudian menciptakan sebuah seni barongan yang kemudian disebut reog, dan reog tidak lain merupakan artikulasi kritik simbolik Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit yang ditundukkan dengan rayuan seorang perempuan atau Putri Campa, disimbolkan dengan dadak merak, dan Ki Ageng Kutu sendiri disimbolkan sebagai Pujangga Anom atau sering disebut sebagai Bujang Ganong yang bijaksana walaupun berwajah buruk. Pada akhirnya upaya Ki Ageng Kutu untuk memperkuat basis di Ponorogo yang pada masa selanjutnya dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan Mojopahit, dan selanjutnya pandangan yang sama dimiliki juga dengan Kesultanan Demak yang notamen sebagai penerus kejayaan Majapahit walaupun dengan warna Islamnya. Sunan Kalijogo bersama muridnya Kiai Muslim atau Ki Ageng Mirah mencoba melakukan investigasi terhadap keadaan Ponorogo dan mencermati kekuatan-kekuatan yang paling berpengaruh di Ponorogo, dan mereka
menemukan Demangkutu sebagai penguasa paling berpengaruh saat itu. Demi kepentingan ekspansi kekuasaan dan Islamisasi, penguasa Demak mengirimkan seorang putra terbaiknya, yakni yang kemudian dikenal luas dengan nama Bathara Katong. Salah seorang santrinya bernama Selo Aji dan diikuti oleh 40 orang santri senior yang lain. Raden Katong akhirnya sampai di wilayah Wengker, lalu kemudian tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman yaitu di Dusun Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan. Saat Bathara Katong datang memasuki Ponorogo, kebanyakan masyarakat Ponorogo adalah penganut Buddha, animisme dan dinamisme. Singkat cerita, terjadilah pertarungan antara Bathara Katong dengan Ki Ageng Kutu. Di tengah kondisi yang sama-sama kuat, Bathara Katong kehabisan akal untuk menundukkan Ki Ageng Kutu. Kemudian dengan akal cerdasnya, Bathara Katong berusaha mendekati putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandini. Dengan ini atau dengan diiming-imingi akan dijadikan istri. Kemudian Niken Gandini inilah yang dimanfaatkan Bathara Katong untuk mengambil pusaka Korolang, sebuah pusaka pamungkas dari Ki Ageng Kutu. Pertempuran berlanjut dan Ki Ageng Kutu menghilang pada hari Jumat Wage di sebuah pegunungan di daerah Uringin Anom, Sambit, Ponorogo. Hal ini oleh para pengikut Kutu dan masyarakat Ponorogo, terutama daerah Abengan, menganggap hari itu sebagai hari naasnya Ponorogo. Tempat menghilangnya Ki Ageng Kutu itu disebut sebagai Gunung Bacin, terletak di daerah Bungkal. Bathara Katong kemudian mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu akan mukso dan terlahir kembali di kemudian hari. Hal ini dimungkinkan dilakukan untuk meredam kemarahan warga atas meninggalnya Ki Ageng Kutu. Setelah hilangnya Ki Ageng Kutu, Bathara Katong mengumpulkan rakyat Ponorogo dan berpidato bahwa dirinya tidak lain adalah Bathara, manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena masyarakat Ponorogo masih mempercayai keberadaan dewa-dewa dan Bathara. Dari pintu inilah Katong kukuh menjadi penguasa Ponorogo, mendirikan istana dan pusat kota, dan kemudian melakukan Islamisasi Ponorogo secara perlahan namun pasti. Pada tahun 1486, hutan dibebet atas perintah Bathara Katong. Tentu bukannya tanpa rintangan. Banyak gangguan dari berbagai pihak, termasuk makhluk halus yang datang. Namun, karena bantuan Warok dan para prajurit Wengker, akhirnya pekerjaan membabat hutan itu lancar. Kesenian reog yang menjadi seni perlawanan masyarakat Ponorogo mulai dieliminasi dari unsur-unsur pemberontakan, dengan menampilkan cerita fiktif tentang kerajaan Bantar Angin sebagai sejarah reog, membuat kesenian reog semacam jemblungan dan lain sebagainya. Para punggawa dan anak cucu Bathara Katong inilah yang kemudian mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pengembangan agama Islam. Dalam konteks inilah keberadaan Islam sebagai sebuah ajaran kemudian bersilang sengkarut dengan kekuasaan politik. Perluasan agama Islam membawa dampak secara langsung terhadap perluasan pengaruh dan berarti juga kekuasaan. Dan Bathara Katonglah yang menjadi figur yang diidealkan penguasa sekaligus ulama. Demikian kisah pertarungan antara Bathara Katong melawan Ki Ageng Kutu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.